guys, welcome back to my YouTube channel. Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan membagikan informasi dan temanya hari ini adalah Q&A. Jadi pertanyaan seputar Shopee Express standar. Nah buat teman-teman, kalau kalian udah nonton di video saya sebelumnya, pertama kali saya upload video itu teman-teman, di situ banyak sekali pertanyaan dan pertanyaan mereka itu hampir sama. Nah, ada beberapa yang udah saya jawab, mungkin ada yang kelewatan, saya mohon maaf sebelumnya. Di video kali ini akan saya urutkan sekitar ada 16 pertanyaan, mungkin sekitar segitu ya teman-teman ya. Pertanyaan dari banyak kalian tanyakan sampai yang mungkin poin terkecil kalian tanyakan, tapi itu juga menurut saya penting juga ya, mungkin akan kalian dapatkan informasinya berguna buat kalian seperti itu ya. Oke, kita cus aja ke pertanyaan pertama. Ini pertanyaan paling banyak nih teman-teman ya, paling banyak ditanyakan nih di video saya. Berapa lama kak pengiriman ke daerah saya? Nah, pertanyaan ini umum ya, banyak sekali nanya misalnya dari Jakarta kemana, ke Bandung kemana gitu ya. Banyak sekali pertanyaan, saya ambil umum aja ya, berapa lama ya. Ya guys ya, pengiriman ke daerah kalian itu berbeda-beda meskipun kalian misalnya sama-sama keluar pulau. Nah, estimasinya nih saya kasih tahu secara umum aja. Biasanya kalian pasti pesan barang itu rata-rata dari Jakarta ya. Nah, kalau pengiriman dari Jakarta itu ke daerah Jabodetabek, itu biasa kalau kalian pakai standar itu sekitar 2 hari itu udah sampai. Nah guys, pertanyaannya maksudnya saya kalau kalian kirim dari Jakarta lagi misalnya ke sama daerah Jawa Barat seperti itu. Kalau Jawa Barat saya sering nih, karena saya sekarang tinggal di Jawa Barat ya, itu pasti 3 hari 4 hari barang selalu sampai ke tempat saya, sekitar segitu ya. Jawa Barat ini kan banyak nih kalian ke daerah Jawa Barat yang lainnya, tapi usahakan alamat kalian itu di kota ya. Saya ini kan di kotanya, jadi sekitar 3-4 hari sudah sampai ke daerah saya ya guys ya. Nah, kalau kalian ke daerah nih, ada juga nanya di Jawa Tengah, di Jogja seperti itu ya guys ya. Nah, itu biasanya kalau kalian ke Jawa Tengah rata-rata itu sekitar 4 hari 5 hari udah sampai sebenarnya ya. Kalau estimasinya lewat, saya juga kurang tahu kenapa gitu loh pelayanannya begitu lama ya. Oke, kalau kalian ke Jawa Timur teman-teman, itu sekitar 5 hari itu udah pasti, rata-rata hampir 5 harian lah, karena saya lihat komen dan share-share teman-teman juga. Nah, kalau kalian teman-teman yang keluar pulau Jawa, ini kan Jawa ke Kalimantan, Jawa ke Sumatera, Jawa ke Sulawesi, Jayapura, Papua seperti itu ya, mungkin itu adalah paling cepatnya 7 hari guys. Saya sering kirim, itu berbeda-beda kasusnya gitu loh. Kalau mungkin pas pengiriman hari itu tidak overload atau pengiriman mereka memang di daerah itu benar-benar bagus ya pelayanannya ya, mungkin bisa cepat teman-teman ya. Nanti kalau kalian misalnya yang pengen sharing, saya pernah kak keluar pulau cuma 5 hari atau 3 hari, mungkin kalian bisa sharing atau kalian bisa share di bawah nanti di komen di video saya teman-teman ya. Nah, pertanyaan yang kedua yang biasanya juga banyak nih, kak, apakah saya bisa mengambil barang kalau barang saya tidak sampai di rumah saya? Nah guys, Shopee Express Center ini tidak punya kantor daerah kalian ya. Kalau yang nggak ada teman-teman, ini kan akan dilanjutkan oleh ekspedisi lanjutan ini. Kita kan nggak punya resi barunya kalau kita kirim lewat pakai ekspedisi ini ya. Jadi kita tidak tahu di mana kantor untuk kita mengambilnya seperti itu. Jadi jawabannya tidak bisa. Terus pertanyaan lagi, kak, ekspedisi lanjutannya menggunakan apa sih? Nah, setahu saya sering kirim, saya selalu menggunakan si cepat ya teman-teman ya. Mungkin pertanyaan ketiganya, berapa lama keterangan resi hub transit kak? Karena terlalu sering, sampai 4 kali dan sampai 7 kali. Ini ya, ada kasusnya 5 sampai 7 kali, sampai 8 kali hub transitnya guys. Hub transit ini kan maksudnya kan perpindahan barang kalian ke cabang-cabang ekspedisi lanjutannya nih. Kalau kalian di kabupaten pasti akan nambah lagi, karena misalnya saat di kantor pusatnya di kota kalian misalnya hub transitnya baru 3 kali nih. Nah, ini kan masih jauh dari alamat kalian, pasti akan dilimpahkan lagi ke ekspedisi kecilnya mereka gitu loh. Jadi akan ada lagi muncul hub transit. Nah, kalau kalian juga ke pelosoknya lagi tapi mereka punya cabang di pelosoknya, akan ke hub transit lagi seperti itu teman-teman ya. Itu berbeda-beda di beberapa wilayah, meskipun pengirimannya sama-sama, misalnya pengiriman sama-sama di Jawa Tengah seperti itu, ataupun sama-sama ke Kalimantan seperti itu ya, berbeda-beda. Jadi nggak kalian samakan, cuma estimasi ya teman-teman. Biasanya pasti akan muncul lebih dari 3 kali hub transit. Nah, seperti itu. Nih, pertanyaan ke-6, kak, apa maksud dari 3PL? Nah guys, melanjuti dari yang tadi. Sebenarnya ya, kalau kalian nanya hub transit berapa kan lama, itu kapan berhentinya sih, kenapa terus itu terus di resinya. Nanti akan berakhir ketika ada muncul resi lanjutan seperti ini ya, 3PL underscore hub receipt kayak gitu ya, atau hub apa gitu saya lupa. Pokoknya ada muncul 3PL-nya itu. Nah, itu berarti udah berhenti hub transitnya teman-teman. Berarti barang kalian akan dikirim ke alamat kalian, habis itu resinya keterangannya. Jadi
akan berhenti operasi itu kalau udah muncul keterangan 3PL biasanya, karena saya kirim barang selalu seperti itu ya, menggunakan SPX ini keterangannya. Oke, pertanyaan ke-7. Kak, kalau ongkirnya bayar lagi nggak sih? Bayar lagi nggak sih ongkirnya kalau kita menggunakan SPX ini? Karena ada SPX lanjutan ya guys ya. Nah, jawabannya teman-teman, kalian tidak perlu membayar lagi kalau misalnya barang kalian sampai ke tujuan, karena kalian udah include di situ ongkirnya saat kalian membeli barang. Jadi kalian tidak perlu bayar, ini gratis. Oke, pertanyaan ke-8. Kak, kalau saya jarang di rumah, gimana nih? Apakah akan dihubungi oleh pihak yang mengantar? Saran saya guys, kalian kalau jarang di rumah gitu, nggak terus orang di rumahnya juga jarang, kalian pakai alamat kantor aja sih gitu kalau kalian bekerja, jangan pakai alamat rumah kalau kalian jarang di rumah seperti itu loh. Terus setahu saya ya, setiap saya mengirim barang menggunakan ini nih, secepat misalnya ngantar ini nih, saya tuh nggak pernah dihubungi teman-teman, tiba-tiba aja barang saya datang ke rumah gitu kan tanpa dihubungi. Mungkin karena alamat kita mudah ditemukan seperti itu ya. Mungkin kalau alamatnya sudah ditemukan, ada kemungkinan kalian dihubungi, dan pastikan nomor kalian aktif ya, bukan nomor WA yang misalnya nomor kartu prabayarnya udah nggak ada terus kalian masih pakai WA nomor itu, kan ada beberapa orang seperti itu ya. Nah, pastikan nomor itu aktif ya, bukan nomor WA, karena mereka akan hubungi lewat seluler handphone gitu, bukan lewat panggilan WA ya. Oke, pertanyaan ke-9 mungkin ya. 9 sepertinya teman-teman. Apakah pengiriman Shopee Standard Express ini bisa COD? Jawabannya iya. Kalau ini ya, kalau pilihan saat kalian memesan barang seperti itu ya, ada gitu, kalian bisa COD seperti itu ya. Kak, kalau barang nggak sampai menggunakan ekspedisi Shopee ini, apa yang harus dilakukan? Nah, ini paling banyak juga. Chat Shopee, kemudian kirim email. Yang efektif adalah kirim email. Kalau kalian kirim email teman-teman, tanyakan ya link lain ada nggak sih buat ngecek barang seperti itu ya. Ada nggak resi? Kalau meskipun kalian tahu dia nggak pernah memberikan resi baru, tanya aja, minta resinya dong seperti itu ya, resi yang baru biar saya cek sendiri. Tanya juga kalau misalnya kalian udah pernah menggunakan tahu secepat, misalnya mengantar, tanya aja ekspedisi apa sih kan nanti yang ngantar ke rumah saya, tanya aja. Kemudian berapa lama, yang penting nih, berapa lama sih barang saya akan sampai lagi, seperti itu. Tanya yang jelas, jangan tanya setengah-setengah, cuma nanya, Kak, kapan barang saya sampai sih, seperti itu ya. Nah, tanya yang jelas, jangan tanya setengah-setengah seperti itu ya, karena kirim email ini kan kita nunggu balasan lagi gitu loh, jadi kirim langsung sekali email itu lengkap, kalian tanyakan di situ ya. Nih, berapa lama email dibalas? Kak, saya udah kirim email 2 hari belum dibalas-balas ya guys ya. Saya juga meskipun selalu menggunakan standar ini, saya selalu email mereka karena saya takut barang saya tidak sampai, meskipun saya sering ya, karena ongkirnya lebih murah guys. Murah sekali menggunakan Shopee ini, bener-bener murah ongkirnya gitu loh. Jadi kalau kirim barang yang besar, saya selalu menggunakan ini ya, pengiriman ini gitu loh. Dan alhamdulillah selalu sampai. Tapi saya selalu mengirim email ke mereka meskipun saya yakin barang saya pasti sampai ya guys ya. Nah, email itu biasanya akan dibalas tuh 3 hari kerja guys, tapi saya selalu kirim email itu 1 hari juga udah dibalas. Mungkin kalau teman-teman yang lebih dari 1 hari mungkin apa ya, customer service mereka mungkin lagi sibuk seperti itu ya. Tapi biasanya cepat kok email itu dibalas, karena kan mereka hanya lacak barang kita lewat aplikasi juga seperti itu ya. Nih, selanjutnya nih, Kak, saya nih beli barangnya nih menggunakan setengahnya tuh uang koin di Shopee Pay saya, dan sisanya itu tunai. Bagaimana? Apakah akan kembali lagi uangnya ketika saya refund barang saya? Guys, meskipun kalian menggunakan pembayaran koin, ketika barang kalian misalnya diajukan pengembalian dana itu berhasil, semua dana itu akan dikembalikan guys. Jadi kalian nggak perlu khawatir misalnya koin yang nggak kembali, hanya tunai aja yang kalian bayar kembali seperti itu ya. Tidak seperti itu. Itu akan kembali 100% uang kalian kalau disetujui. Oke Kak, tokonya nggak mau refund nih, gimana? Saya apakah harus melakukan pengajuan pengembalian dana? Kalau kalian udah nego dengan tokonya guys, dia nggak mau refund, ya wajar aja sebenarnya ya. Karena apa? Dia kan udah kirim barang posisinya nih, kalian belum terima barang. Sebenarnya salahnya bukan kalian berdua gitu loh, yang salah ini ekspedisinya. Kenapa sih terlalu lama mengirim barang seperti itu? Saya juga kadang kesal ya seperti ini ya. Jadi seolah-olah kita nih harus ngechat tokonya, padahal tokonya juga kan udah kirim barang seperti itu kan. Kenapa mereka yang lama? Ini kesalahan ya ekspedisinya seperti itu. Ini ya, Kak, saya itu ada keterangan diantar kurir, tapi hari yang sama terus saya tunggu-tunggu sampai malam kurirnya nggak sampai, nggak nganter kata dia. Ya guys, ada kasus juga seperti ini. Saya juga pernah sekali nih kirim barang nih, ada keterangan kurir mengantar barang saya tunggu nih kan dari pagi sampai malam, kenapa barang saya nih sampai orang keterangan seperti itu. Saya takut nih kan, aduh nih barang saya pasti nggak sampai nih, gagal gitu kan. Ternyata enggak guys, ada juga keterangan seperti itu. Barang kalian tuh diantarnya besok harinya sama mereka itu kurir. Saya nggak tahu kenapa kurir itu nggak antar hari yang sama gitu, mungkin karena dia nggak ketemu alamat kita, atau enggak misalnya hari itu dia terlalu banyak membawa barang, tapi
karena mungkin udah malam gitu kan, dia mungkin akan saya antar besok aja mungkin ini ya, mungkin seperti itu gitu loh. Jadi guys, ada beberapa kasus juga, ternyata ada yang share juga di komen itu, dia bilang saya tuh keesokan harinya malah barangnya dikirim, padahal dia udah marah-marah komen di video saya seperti itu ya teman-teman ya. Oke guys, kalau ditanya ya sebenarnya ekspedisi ini bagus tidak, itu mungkin sekian dari pertanyaan teman-teman yang bisa saya jawab ya guys ya, biar videonya nggak terlalu panjang gitu loh. Nanti mungkin kalau kalian ingin tanya yang lain, kalian bisa share di komen video saya ya, nanti saya jawab lah. Teman-teman, sebenarnya kalau berbicara Shopee Express Center ini, aplikasi pengiriman ekspedisi ini sebenarnya bagus guys, kalau mereka punya cabang di kota-kota kita juga itu. Hanya kendalanya ini kan jadi tidak bagus pelayanan kalau ekspedisi yang meneruskan ini tidak gesit gitu loh, pelayanannya nggak bagus gitu loh. Cuman ya karena biasanya ongkirnya menggiurkan, murah, jadi kita biasanya menggunakan ini karena meskipun kita ragu nih guys ya, seperti itulah. Kalau saya bicara bagus ya, sebenarnya bagus kalau mereka meningkatkan pelayanannya lagi, membuka cabang di kota-kota kita seperti itu. Mungkin karena belum siap dengan ekspedisi ini, tapi udah sepertinya diluncurkan kayak terbilang memaksa seperti itu ya. Cuman kalau mungkin mereka memperbaiki dari sisi pelayanan ini, lebih komunikasinya bagus dengan cabang yang mengantar ekspedisi lanjutannya, mungkin teman-teman di luar sana akan menerima pelayanan yang baik juga. Oke guys, sekian aja video Q&A kita hari ini. Kalau teman-teman penasaran lagi, kalian bisa komen di bawah. Kalian mungkin bisa komen juga, Kak bikin pertanyaan dong buat masalah ini, seperti itu ya, komen aja di bawah. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga yang menonton ini pertanyaannya terjawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.